Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Menjelang perayaan Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperketat pengawasan terhadap lalu lintas dan kesehatan hewan kurban di seluruh wilayah kabupaten. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjamin keamanan pangan serta memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang masuk ke Tanah Datar guna memastikan hewan memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat untuk dikurbankan. Pengawasan ini juga bertujuan mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat membahayakan masyarakat. Pemerintah berharap langkah pengawasan tersebut mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Jadi baiklah, untuk kondisi di Tanah Datar saat ini kita di Dinas Pertanian, khususnya bidang peternakan dan hewan, itu sudah mulai melakukan pengecekan ke lapangan ya, terkait dengan keberadaan calon-calon sapi kurban yang ada di maupun pusat ternak atau di tempat-tempat penampungan ya. Jadi kita ada di beberapa kecamatan, ada puskeswan ya, yang nanti bisa Bapak Ibu calon penitia korban untuk melaporkan terkait dengan baik itu kesehatan ternak atau lokasi tempat pemotongan hewan kurban tersebut. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan puskeswan di wilayah masing-masing terkait dengan apa-apa saja yang disiapkan, baik itu surat kesehatan hewannya maupun lokasi tempat pemotongan. Untuk ketersediaan Tanah Datar, biasanya kita dari data yang sebelumnya, tahun sebelumnya, berpedoman sebelumnya, pemotongan di Tanah Datar itu sekitar 5.000 ekor ya. Jadi setelah kita pantau, stok yang ada di lapangan itu cukup memenuhi untuk kuota Kabupaten Tanah Datar. Bahkan kita juga bisa mensuplai ya untuk kebutuhan kurban di wilayah kabupaten tetangga atau provinsi lain. Berita kedua, launching pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten Solok digelar pada Senin 11 Mei 2026 sebagai tanda dimulainya tahapan pesta demokrasi di tingkat nagari. Momentum ini mengajak seluruh masyarakat menyambut Pilwana dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan saling menghormati di tengah perbedaan pilihan. Mengusung semangat sejuk warganya, damai Pilwananya, masyarakat diharapkan dapat menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan berlangsung. Perbedaan pilihan dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun persaudaraan dan persatuan tetap harus menjadi yang utama. Melalui pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang aman, tertib, jujur, dan damai, diharapkan lahir pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi nagari serta Kabupaten Solok. Sejuk warganya, damai Pilwananya. Artinya apa? Jangan provokasi, ya kan? Jangan saling menghina, apalagi caci maki, apalagi fitnah dan lain-lain. Ini sangat berbahaya untuk demokrasi dan juga Tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2026 terdiri dari 5 tahapan. Dan tentu kita semua dapat hadir dalam launching pada hari ini pemilihan serentak se-Kabupaten Solok Pilwana. Dari 23 nagari yang dilaksanakan pemilihan hari ini, kita berharap dan kita meminta kepada panitia, Forkopimda, Forkopimcam semuanya untuk betul-betul mengawal demokrasi di tingkat nagari. Karena apa? Ini akan menentukan bagaimana nagari ini akan mempersiapkan anak-anak nagari, tokoh-tokoh nagari yang akan memimpin nagarinya dengan sebaik-baiknya. Tentu yang amanah dan juga punya integritas, dan tentu juga yang akan bekerja dengan seterus-terusnya membangun
Nagari. Yang insya Allah akan dilaksanakan pemilihannya pada tanggal 9 September tahun 2026. Dengan mengharapkan ridho Allah SWT, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan wali negari serentak tahun 2026 di Kabupaten Solok dengan resmi saya luncurkan pada hari ini. Hadirin yang hormati, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Launching Pilwana Serentak Batu Sana tahun 2026 di Kabupaten Solok. Berita selanjutnya, Akademi Pariwisata Bunda Padang mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana Saga Saja Plus dengan rencana menjalin kerjasama melalui penandatanganan MOU bersama pemerintah Kota Pariaman. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Public Relation Akbar Bunda Padang, Lili Monalisa dengan Wali Kota Pariaman Yota Balat. Dalam pertemuan tersebut, pihak kampus menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman melalui sektor pendidikan vokasi. Program Saga Saja Plus dinilai sejalan dengan upaya menciptakan generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Akbar Bunda Padang sendiri memiliki 2 program studi diploma 3, yakni jurusan perhotelan dan tata boga kuliner. Kerjasama ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Kota Pariaman untuk mengakses pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan kuliner. Berita selanjutnya, peristiwa tragis menimpa 2 tukang sumur gali di Kadendaus, 30 tahun di Jorong Balai Batingkah, Nagari Sanyang Baka, Kabupaten Solok pada Selasa 12 Mei 2026. Kedua korban ditemukan meninggal dunia di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter dan diduga akibat kekurangan oksigen saat bekerja. Tim TRC BPBD Kabupaten Solok langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan sekitar pukul 14.57 waktu Indonesia bagian Barat. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi sumur yang cukup dalam dan berisiko. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya penerapan standar keselamatan kerja, terutama pada pekerjaan berisiko tinggi seperti penggalian sumur. Berita selanjutnya, tim gabungan BPBD Kabupaten Tanah Datar bersama Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di wilayah Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Lintau Buo Selasa malam 12 Mei 2026. Tingginya genangan air membuat proses evakuasi harus dilakukan menggunakan perahu. Ketinggian air yang mencapai dada orang dewasa menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan membahayakan keselamatan masyarakat.
terutama kelompok lanjut usia. Petugas memprioritaskan evakuasi warga rentan agar segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di sejumlah wilayah. Tim gabungan BPBD Kabupaten Tanah Datar bersama Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di wilayah Sarwaso, Kecamatan Tanjung Mas, dan Kecamatan Lintau Buo pada Selasa malam. Ketinggian air mencapai dada orang dewasa, memaksa petugas menggunakan perahu untuk menyelamatkan warga, terutama kelompok lansia. Aksi penyelamatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar, Dr. Ermon, dengan mengerahkan sedikitnya 15 personil BPBD ke lokasi. Kalaksa BPBD melalui Kabit Kedaruratan dan Logistik Purwanto menjelaskan bahwa banjir dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi sejak Selasa sore hingga malam hari. Hal ini menyebabkan meluapnya aliran air sungai di wilayah Sarwaso dan Lintau. Di wilayah Sarwaso tercatat sebanyak 5 unit rumah terendam banjir. Petugas memprioritaskan evakuasi terhadap 6 orang lansia yang terjebak di dalam rumah menggunakan perahu. Dalam operasi ini, tim gabungan menerjunkan 2 unit perahu dibagi ke 2 titik utama, yakni 1 unit di Lintau dan 1 unit di Sarwaso. Selain permukiman, luapan air juga dilaporkan terjadi di kawasan Setangkai, tepatnya di dekat Simpang 3 akibat luapan banda atau saluran air. Meski sempat mencekam, pihak BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim sempat berjaga di lokasi hingga situasi dipastikan aman setelah hujan mulai reda. Berita selanjutnya, seekor ular piton dilaporkan masuk ke kandang ayam milik warga di Jorong Talago Palangin, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Tanah Datar pada Selasa 12 Mei 2026. Kemunculan reptil tersebut sempat membuat warga resah karena berada di area pemukiman dan dekat dengan kandang ternak. Pemilik kandang kemudian meminta bantuan tim penyelamat untuk melakukan evakuasi. Setelah melalui proses penanganan, ular piton tersebut akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban. Warga dihimbau tetap waspada, terutama saat musim hujan, karena kemunculan satwa liar ke pemukiman warga berpotensi meningkat. Langsung lah langgar ruang lah. Langgar ruang lah dia. Kami yang jaga kalau yang itu. Berita terakhir, ribuan warga dilaporkan terisolasi akibat longsor yang terjadi di Nagari Ladang Lawe, Kecamatan Laris Sagu Halaban, Kabupaten 50 Kota. Material longsor menutupi akses jalan sehingga aktivitas masyarakat dan mobilitas warga terganggu. Selain longsor, di kawasan Situjuh Ladang Lawe juga terjadi jalan amblas yang membentuk lubang besar tidak jauh dari titik longsor. Kondisi tersebut semakin membahayakan pengguna jalan dan memperparah akses transportasi di wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi yang masih berpotensi memicu longsor, susulan maupun kerusakan jalan tambahan.
Tunggu ke bawah ini. Mana? Jangan karena juga. Demikian rangkuman Kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar pada siang berikutnya.